warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Yono Manarindra dengan NIT 2332750. Di sini saya sebagai moderator pemateri kedua. Langsung saja untuk pembawa penyaji pertama, dipersilakan untuk mengambil tempat. Baik, selamat siang Bapak dan juga teman-teman sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Denisti Gracia Karina dengan NIT 23324709. Pada siang hari ini saya selaku penyaji materi 2 akan membacakan kelima poin pada materi 2 yang terdapat pada menit ke-21 hingga 40. Poin yang pertama, luas hak guna usaha 1, 2, dan 3 dengan total 612 hektar dikurangi dengan fasum atau fasilitas umum dan fasos atau fasilitas sosial menjadi 514 hektar. Yang kedua, Pemprov Bali menjamin warga sumber kelompok untuk mendapatkan tanah di mana hak guna usaha dibagi 30% untuk Pemprov Bali dan 70% untuk masyarakat. Yang ketiga, upaya resolusi konflik dilakukan oleh kedua belah pihak melalui audiensi atau rapat dengar pendapat. Yang keempat, ketika warga belum sepenuhnya mendapatkan hak milik, pemerintah akan membangun bandara baru di lahan masyarakat. Yang terakhir, Pemprov Bali menjamin hak atas tanah masyarakat melalui reforma agraria yang akan dibuatkan surat pembelian hak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materinya. Untuk penyaji pertama, langsung saja membahas pertama, dipersilakan untuk mengambil tempat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau bertanya terkait dengan poin yang kedua, yaitu tentang Pemprov Bali menjamin warga sumber Lampau untuk mendapatkan tanah, di mana HGU itu dibagi 30% untuk Pemprov Bali dan 70% untuk masyarakat. Di sini saya menggunakan teori pertukaran sosial. Jadi teori pertukaran sosial menyatakan bahwa jika perilaku tertentu memperoleh reward atau ganjaran, maka besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi. Substansi teorinya yaitu suatu tindakan dilakukan bila mendapat reward atau ganjaran atau benefit atau manfaat atau keuntungan. Nah, istilah penting yang saya mau sorot di sini adalah reward atau benefit. Pertanyaan saya, apa manfaat untuk pemerintah Provinsi Bali yang tetap mendapatkan bagian 30% tanah bekas ex HGU di Desa Sumber Kelompok? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembahas pertama. Langsung saja jawab kepada penyaji pertama. Terima kasih atas pertanyaan dari pembahas 1. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, manfaat apa ketika pemerintah Provinsi Bali mendapatkan 30% bagian tanah bekas hak guna usaha di Desa Sumber Kelompok? Jawabannya, manfaat dari pemerintah Provinsi Bali ketika mendapatkan bagian dari 30% tanah hak guna usaha di Desa Sumber Kelompok dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari peningkatan pendapatan daerah. Jadi tanah yang dimiliki oleh Pemprov Bali itu dapat digunakan untuk pembangunan umum, fasilitas umum atau FASUM, pariwisata atau kegiatan komersial, di mana kegiatan komersial ini bisa untuk perdagangan, pertanian atau perkebunan, yang bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan juga keuntungan ekonomi dari investasi. Jadi retribusi ini adalah dapat dikatakan sebagai pungutan uang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau juga atas pemberian izin tertentu. Yang kedua, untuk pengembangan infrastruktur. Jadi dengan pemerintah Provinsi Bali mendapatkan 30% tanah tersebut, lahan tersebut dapat digunakan untuk
fasilitas publik seperti jalan dan juga proyek-proyek lain yang bisa mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, khususnya di pariwisata, karena kita tahu bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang ada di Bali. Yang ketiga adalah kontrol atas pengembangan daerah, karena sebagian lahan yang diberikan pemerintah menjadi kontrol atas pemerintah, maka pengembangan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan juga kebijakan pemerintah serta menjaga kepentingan publik. Yang keempat, menjaga akses bagi warga lokal, di mana tanah 30% itu dapat dimanfaatkan untuk penyediaan daerah pertanian, permukiman ataupun fasilitas yang bisa mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu pelestarian budaya dan juga lingkungan. Pemerintah bisa menggunakan hal ini untuk melindungi kawasan lingkungan, karena mengingat lagi bahwa Bali sangat kaya akan situs-situs budaya dan juga lingkungan alam, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan. Yang keenam, yang terakhir yaitu dukungan untuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan bandara, zona industri dan juga kawasan pariwisata, sehingga hal tersebut dapat mengarahkan pemanfaatan untuk proyek-proyek tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, keren sekali jawabannya untuk penyaji kedua ini. Langsung saja pembahas kedua, dipersilakan. Mengambil tempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dani Calovina, NIT 23324708. Isu yang ingin saya bahas adalah isu poin keempat, yaitu ketika warga belum sebelumnya mendapatkan hak milik, pemerintah akan membangun bandara baru di lahan mereka. Kemudian teori yang akan saya pakai adalah teori perilaku sosial. Substansi yang akan saya pakai adalah ada hubungan sebab akibat antara reward dan punishment dengan perilaku seseorang. Dan kata yang menarik perhatian saya adalah sebab akibat. Untuk pertanyaannya adalah, apa akibat dari dibangunnya bandara baru di lahan warga yang belum sebelumnya mendapatkan hak milik? Sekian, terima kasih. Oke, sangat mengerti sekali pertanyaan pada apa pembahas kedua. Langsung saja dijawab dengan penyaji. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari pembahas kedua. Izinkan saya menjawab pertanyaan, yaitu apa akibat dari dibangunnya bandara baru oleh Pemprov Bali di lahan warga yang dimana mereka belum sepenuhnya mendapatkan hak milik. Jadi bandara baru yang akan dibangun di Desa Sumber Lampung Bali yang dimana mereka belum mendapatkan hak milik sepenuhnya, itu akan menimbulkan beberapa masalah yang mungkin atau sudah terjadi. Jadi yang pertama yaitu konflik tanah dan juga kepemilikan. Jika warga belum sepenuhnya mendapatkan hak tanah, potensi sengketa atau permasalahan tanah antara pemerintah, pihak pengembang atau pihak yang membangun bandara tersebut dan juga warga itu bisa terjadi. Di mana karena adanya konflik tanah, maka pembangunan tersebut bisa saja melalui proses hukum terlebih dahulu. Yang kedua, karena banyaknya warga yang menggantungkan kehidupan mereka pada lahan pertanian, kemungkinan saja lahan tersebut yang diambil tanpa penyelesaian yang adil, mereka akan kehilangan sumber mata pencarian dan juga tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Yang ketiga, dalam kasus pengambil alihan lahan tanpa adanya izin dari warga setempat, mereka biasanya mengeluhkan nilai kompensasi karena nilai kompensasi yang ditawarkan pemerintah itu tidak sesuai dengan nilai pasar, sehingga bisa memperburuk hubungan antara pihak yang berwenang dan juga warga setempat. Yang keempat, adanya protes dan juga perlawanan dari warga setempat, di mana karena warga merasa tidak puas karena haknya diabaikan, haknya diambil begitu saja, maka hal itu bisa juga memicu aksi protes dan juga demonstrasi dan juga bisa menghambat proses pembangunan bandara. Yang kelima, yang terakhir, yaitu dampak lingkungan dan juga kultural atau budayanya, di mana karena ini berkaitan dengan hak milik, maka pembangunan bandara juga bisa berdampak negatif pada lingkungan lokal dan juga situs-situs budaya yang ada pada warga setempat. Maka dari itu
ada pentingnya untuk memastikan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan secara adil dan transparan, dan juga mengutamakan kepentingan serta hak warga lokal supaya pembangunan bandara tidak menimbulkan masalah di masa depan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyaji dan pembahas pertama dan kedua. Pertanyaan dan jawabannya sangat membuat saya memikir. Sekian dari saya. Terima kasih. Langsung dengan pantun buah semangka jatuh di aspal. Sekian dan selamat tinggal.